Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kataba al-Hasanu ila Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Hasan pernah menulis kepada, ini sepertinya kalau Al-Hasan di sini Sayyidina Hasan Al-Basri. Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu berjarak dengan Sayyidina Umar kurang lebih 7 keturunan, 7 nasl. 7 keturunan. Ini kemungkinan besar adalah Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri. Kalau Sayyidina Hasan Sibtun Nabi kejauhan, sudah berlalu zamannya itu. Sayyidina Hasan Al-Basri, nah Sayyidina Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali ya. Muridnya Sayyidina Ali, dan ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan beliau Sayyidut Tabi'in. Pemimpinnya tabi'in itu ya Sayyidina Hasan. Ada yang mengatakan bukan. Ya, yang mengatakan bukan itu menjadikan Sayyidina Uwais Al-Qarni, daerah di Yaman. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini kok bisa menjadi Sayyidut Tabi'in? Padahal beliau ini bahasanya kita orang tidak ada kalamnya, tidak ada tulisan-tulisan tentang nasihatnya. Ya. Beliau ini menjadi Sayyid Tabi'in karena kemuliaan ketika Nabi memerintahkan 2 sahabat yang besar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, untuk kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni agar meminta doa dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, karena kedudukan magom yang tinggi, ya, berdasarkan persaksian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadikan Sayyidina Uwais Al-Qarni ini sebagai Sayyidut Tabi'in. Kalau Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau itu menjadi Sayyidut Tabi'in memang ada kalamnya, ada nasihatnya, ada kumpulan petuahnya, gitu. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tulisan gini suratnya. La tasta'in bi ghairillah. La tasta'in bi ghairillah. Janganlah engkau minta bantuan kepada selain Allah. Yakilukallahu ilaih. Allah akan mewakilkan engkau, Allah akan memasrahkan engkau, Allah tidak akan peduli kepadamu, ilaihi, kepada orang yang engkau minta bantuan. Jadi kalau kita ini minta bantuan tujuannya kepada fulan ini, tidak menjadikan dia itu sebagai perantara, wasilah, maka Allah akan menjadikan sesuatu itu yang akan menjadi kesumpekan kita. Contoh gampangnya gini, kalau kita orang ini menjadikan rezeki Allah ini dari kerja, fokusnya kita ke kerja, bukan kepada Allah, bukan kepada wasilah untuk ke Allah berupa kerja. Tapi kita menyatakan dari kerja ini aku bisa makan, dari kerja ini aku bisa memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Baik. Maka Allah akan menjadikan fokus kita ini kepada kerjaan bukan kepada Allah. Rugi. Rugi yang pertama, kerja kita orang tidak terhitung ibadah. Yang dikatakan kerja ibadah itu kalau dia menjadikan Allah tujuan utama, yang lainnya ini perantara. Terus yang kedua, Allah akan menjadikan kesumpekan kepada dirinya. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan apa? Man asbaha wa hammuhu fid dunya ja'alallahu faqra ma baina ainai. Ya.
Man asbaha, siapa orang yang pagi harinya wahamu fid dunia, kepikiran dunia, pagi-pagi itu bukan mikiri hari ini ana apa yang belum ana laksanakan dari wirid, ana mau kemana, ke pengajian mana nanti, enggak, tapi kepikiran masalah dunia, maka ja'alahullahul faqra ma baina ainai, Allah akan jadikan orang itu kefakiran di antara kedua matanya. Artinya apa? Pikirannya dijadikan fakir. Gitulah. Makanya ajarannya orang-orang soleh dulu, kalau sudah masuk maghrib tutup masalah dunia. Kalau pagi hari, ya fattah ya matlub, ya fattah ya matlub, ya fattah ya matlub. Kenapa ya fattah ya matlub? Fattah yang selalu membuka, ya matlub yang diminta. Artinya apa? Jangan urusannya dulu, urusan Allah dulu. Jangan urusan yang lain. Ya fattah ya matlub. Nanti kalau sudah sholat duha baru. Makanya jangan bangun tidur sudah ngeliat nota, ngeluh inti. Sehari itu akan dibuat pusing. Hah? Itu. Jadi siapa orang, janganlah engkau meminta bantuan kepada selain Allah, maka Allah akan mewakilkan dirimu ilaihi, kepada sesuatu itu. Nah, niatkan ini wasilah, ini perantara. Ini wasilah, ini perantara. Dan itu buat tenang hati loh. Itu buat tenangnya hati. Ente lihat kalau orang taklim, kalau dia menyatakan taklim itu untuk pinter, maka kapan dia itu belum pinter, putus semangat. Tapi kalau dia menyatakan taklim ini perantara untuk supaya aku mendapatkan ilmunya Rasulullah, nyantai uripe. Wong kerja, kenapa? Anak ikhtiar, dapat atau enggak, pokoknya buka. Pokoknya buka, jangan kepikiran. Nah, tapi kalau sudah fokusnya harus ada target sekian, apalagi kena cicilan sekian, ya ngeluh, nggak mampu. Itu. Wa ma ahsana qaulul khalili ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam li Jibril. Ya. Begitu indahnya perkataan Nabi Ibrahim. Ya, perkataan Nabi Ibrahim atas Nabi kita dan atas Nabi Ibrahim sebaik-baik solawat dan salam. Ketika beliau jawabi malaikat Jibril. Beliau jawabi malaikat Jibril. Ini kejadiannya gini. Nabi Ibrahim itu ketika setelah menghancurkan patung-patungnya Namrud, kan disisakan satu itu. Disisakan satu. Sing satu gede gitu, ono pecoke. Ya tanyakan sama dia. Ya tanyakan sama dia. Ente ngancurkan ini? Enggak. Loh, enggak bohong berarti. Kau ngancurkan ini? Lo tanyakan sama dia. Ya mungkin yang besar ini marah, yang kecil-kecil ini. Ya tanyakan sama dia. Namrud ngomong, ini Pak ya. Ini kalau sudah orang itu merasa harga dirinya dijatuhkan, dia akan brutal. Makanya kalau orang dijatuhkan harga dirinya, tapi pandangan agama, nyantai dia. Dia akan nyantai. Ya sering kan, ya dilok-ilokno. Banyak salafnya, bukan banyak, ya hampir salafnya kita pasti difitnah. Pasti itu. Katanya Namrud, bahasanya kita orang keperucut ngomong apa Namrud? Ente ini gimana? Mau tanya sama batu? Oh ini batu, kene, kecekel karo Nabi Ibrahim. Lek bahasa debatnya kene, lah suruh batu disembah. Sudah tahu batu disembah, gitu loh. Ya ini tidak ada di kitab. Mungkin ya waktu itu ngomong depannya orang banyak, ada senyum-senyum kayak Saifuddin gini mungkin ya. Jadi lo bangkel gitu kan ya, ya kan? Wis salah diguyu-guyu maning. Kalau bangkel nang guyu ini. Jadi wong guyu nglecekno iku Pak.
Suara ndak metu, tapi untur metu di ngene. Ayo. Bangkelno iku, Pak. Murup sih Namrud. Ngerasa apa? Ya dia ngaku Tuhan loh. Dia ngaku Tuhan. Jadi yang ngaku Tuhan itu sebetulnya diantaranya Namrud ini. Ayo, siapa yang akan berbakti kepada Tuhan kita, maka sedekah. Berupa kayu bakar untuk bakar ini. Nabi Ibrahim. Gitulah. Sampai diceritakan ketika itu ada orang perempuan yang tua renta. Ya ini wallahu a'lam, ini apakah ceritanya ini benar apa enggak, wallahu a'lam sudah. Tapi yang jelas nunjukkan semangatnya untuk membinasakan Nabi Ibrahim. Sampai diceritakan katanya sudah bungkuk bawa kayu beberapa tok. Yang secara rasio akal tidak berpengaruh. Tapi begitu semangatnya, Allah menilai meskipun kecil tapi niat buruk, hancur. Sama seperti meskipun kecil tapi niat baik dan tidak ada lagi, tinggal kecil itu tok yang dia berikan untuk agama Islam ini dinilai bagus sama Allah. Sampai terus kan cerita kan, ayo masalah kodok kata dimakan tidak boleh, dibunuh tidak boleh, terus dibiarkan. Kenapa? Ini kalau diteliti secara ini kan kalau dimakan tidak bisa biasanya dihabisi kan. Ini enggak, dimakan haram, dibunuh tidak boleh. Telusur punya telusur, ternyata apa? Bantu Nabi Ibrahim dengan kobaran api yang besar didoni, diludahi itu api. Mana ceritanya, Pak? Mana ceritanya? Dan itu dikatakan bahwasannya pembakaran itu tidak reda apinya hampir mencapai 1 minggu. Murup tok. Bayang no ini. Nah, ketika api itu sudah nyala, nyala seperti itu, ini bingung gimana caranya untuk masuk ke Nabi Ibrahim. Gitu loh. Akhirnya apa? Gunakan apa? Majanik tepil besar gitu. Ya kalau ilustrasinya kita orang ya, ini seperti gambar kayu besar gitu di anak tepil jedak gitu lah. Kayak tepil lah. Ditalikan di situ. Ketika Nabi Ibrahim ditalikan seperti itu, akan masuk ke tempat tadi itu, terjadilah dialog seperti ini. Jadi jarak mepet kejadian itu. Ini lamma qala lahu, ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, alaka hajatun, Nabi Ibrahim, kamu punya butuh ndak sama aku? Bahasanya kita orang ini, Nabi Ibrahim, mau ndak aku malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, nyelamatkan kamu? Mau ndak? Nah, kita orang yuk. Iya wes, cepetan, bisur'ah. Enggak, Pak. Hina ulqiya finnar, hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api. Apa jawabannya beliau? Oh, makanya Pak, di mana Khalil dekat ya. Qala amma ilaik falah. Kalau anak butuh sama kamu, enggak. Kalau aku dikatakan butuh bantuanmu, enggak butuh bantuanmu. Qala sal rabbak. Kalau kamu enggak mau ya minta sama Allah. Minta sama Allah. Doa sama Allah, tadarru. Bahasa kita orang gini. Ana sudah nawarkan baik-baik loh sama kamu. Kamu mau enggak tak bantu sama aku? Tapi kamu katakan kamu enggak minta bantuan sama aku. Kalau memang kamu seperti itu, ya kamu minta sama Allah. Apa jawab beliau? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ini dalil orang setelah berbuat baik
minta sama Allah, sama orang berbuat baik dipasrahkan sama Allah. Ono bedanya Pak, ada bedanya. Kita orang baca ya Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, sampai akhir, Shadaqallahul Azim. Ya Allah, berkatnya Al-Quran ini ya Allah jadikan, semoga rezekiku lancar ya Allah, semoga ini, semoga itu. Bagus, bagus. Kenapa? Wasilah perantara dari Al-Quran. Tapi yang lebih hebat lagi, Shadaqallahul Azim. Baca doa yang diriwayatkan dari Nabi atau dari orang soleh tanpa permintaan dirinya. Atau, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Maka Allah akan memberikan dengan pemberian yang lebih baik dari kelompok yang pertama ini. Untuk apa? Pasrah sudah sama Allah. Makanya di sini kita harus tahu diri, hadirin. Kita harus tahu diri. Kita ini ulama yonda. Santri, perhatikan. Yang dikatakan santri itu katanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kalau dari segi eksak keilmuan, yang dikatakan santri itu yang hafal zubat dalam fikih, hafal alfiyah dalam nahwu. Hafal zubat, alhamdulillah hafal. Alfiyah, enggak. Jangankan alim, santri dorong. Itu kalau mau ngomong. Paham enggak? Makanya kalau kita sudah tahu keadaan kita seperti itu, jangan kemudian sok-sok buat doa. Jangan. Doa warid aja. Doa warid, doa yang dari Nabi yang pernah diucapkan oleh ulama-ulama kita. Enak. Paham enggak? Kalau mau doa ya situ. Doa apa ya? Doain Allahumma ya adimas sultan, ya gadiman ihsan, ya daiman ni'am. Kemudian ada doa Fakil Muqaddam, doa Syekh Abdul Qadir Jailani, doa fulan, selesai. Di Khulasatul Madad ada doa yang dianjurkan dibaca setiap waktunya. Anda lihat di Khulasatul Madad yang cetakan baru ada. Yang tadi Anda bacakan setelah Jumatan. Enak. Kalau kepingin paten selanjutnya, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi abdika rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya Allah, aku minta apa-apa yang pernah diminta kekasihmu Nabi Muhammad. Aku berlindung dari apa-apa yang pernah berlindung kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan segala perilakuku, tingkah lakuku, perbuatanku semuanya ya Allah petunjuk. Ya enak kan? Ajaran siapa? Nabi kepada salah satu istri beliau. Ojo ya anu ngarang-ngarang doa. Allahumma ngebleng ya. Allahumma amin kabeh amin. Allahumma ini a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Buyar kon. Sing ngarepe rada hawa pisan ngomong amin, duonan ceting. Sudah, jangan aneh-aneh. Enggak ada masalah. Lain kalau tingkatan orang alim itu beb loh, itu karo koni waduh, ojo aneh-aneh. Akhirnya nggak tahu bahasa Suryani. Iya, masya Allah. Bisa jatuh tahu. Aku sih kudu ngomongin tak wis. Aja. Paham nah. Hasbi min suali ilmuhu bihali. Cukup bagiku pengetahuan Allah. Allah Maha tahu. Allah ngerti keadaanku sekarang ini. Dijaga. Kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, tadi adem, kedinginan, bardan wasalaman. Yang apa ini yang terbakar cuma apa itu talinya ini. Tapi kulitnya enggak kena. Ya apa ini? Bardan wasalaman. Dan perlu dicatat ini, perlu dicatat. Ketika kejadian itu Nabi Ibrahim membawa salah satu pakaian dari Nabi Adam. Ayo,
Percaya enggak percaya kon? Itu khurafat, itu enggak benar, itu riwayat mungkin Israiliyat. Taib, enggak ada masalah. Ente katakan seperti itu, taib, enggak ada masalah. Di Quran ketika Nabi Yakub dalam keadaan apa? Buta. Kemudian apa yang diberikan? Berikan pakaianku. Diberikan kepada Nabi Yakub, melihat kok. Melihat. Makanya bukan sesuatu yang gampang, hadirin. Bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita ngomong dari pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah di sini, kita perlu sadar, kain sama kain, sesuatu sama sesuatu, tetapi kain itu bersentuhan dengan jasadnya orang soleh. Di satu daerah aja, semenjak ada satu orang soleh itu bisa meredam kok. Dalam hadits qudsi, di Allah dalam beberapa hal, bukan berarti Allah tidak menjadikan karena kehendak Allah ya, tapi Allah ingin menunjukkan, disuruh berhenti kok. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menangis ketika malam harinya. Ada 3 itu. Ada 3. Peredam kemurkaan Allah. Peredam kemurkaan Allah. Yang pertama, anak-anak yang masih menyusu, anak-anak kecil. Yang kedua, binatang-binatang yang melata. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Hah? Anak-anak yang menyusu itu maknanya bukan anak kecil yang nyusu. Apa? Nggak tahu? Hah? Apa? Thalibul ilm. Maksudnya, wawaladun rudda itu nyusu. Maksudnya bukan anak kecil nyusu, bukan. Santri. Orang yang sholat bangun malam ibadah sama Allah, binatang melata, dan santri kepingin selamat tuh majang hatta Semeru gini-gini, kepingin selamat. Santri semakin banyak, semakin semangat orang mempelajari ilmunya Rasulullah, aman. Dalil dari mana? Nabi SAW. Jangan khawatir. Semenjak ini ada. Makanya bukan sesuatu hal yang ini mengkultuskan, melampaui batas, ini hulu lah. Ada sebagian yang katakan apa? Semenjak majelis ini masih ada, maka daerah ini akan aman. Tahu kan maksudnya kan? Tahu enggak? Siapa yang ngomong? Enggak saja wis. Enggak jelas nek njoba kon. Ada itu ungkapan. Tahu kan? Bukan Nabi Al-Bishab. Semenjak ini ada, semenjak Maulid Surur ini ada, maka tarim akan aman. Ini bukan hulu, bukan melampaui batas. Kenapa? Di situ setelah baca Maulid ada penyampaian ilmunya Rasulullah. Orang yang hadir mempelajari ilmunya Rasulullah, dalil dari Nabi. Gitu loh, bukan hulu. Kalau orang tidak ngerti ini langsung, wah ini hulu, ini melampaui batas, ini apa bahasanya, mengkultuskan. Ini tidak paham. Paham ya? Sudah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Semenjak pondok-pondok itu masih ada, santri-santri itu banyak, kita saat jadi santri terus hadir ke majelis, dengarkan ilmu, kan santri juga itu. Aman. Jangan khawatir. Amin. Fa inna qawlahu yatadammanu annal munjiya minasyadaidi wal mu'ti lis-su'al wallahu ta'ala duna ghairi. Fa inna qawlahu, maka sesungguhnya perkataan Nabi Ibrahim yang mengatakan hasbi min su'ali ilmuhu bihali, yang mengatakan seperti itu, cukup bagiku dari pengetahuan Allah untuk aku minta. Allah Maha tahu sudah. Allah Maha tahu. Ini maknanya annal munji, sesungguhnya yang menyelamatkan, minasyadaid, dari segala keadaan genting, dari segala kesusahan-kesusahan, wal mu'ti lis-su'al,
Dan yang memberikan atas permintaan wallah. Jadi ketauhidan tingkat tinggi yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuna ghairi, bukan selainnya Allah. Yakin mantep. Tak apa-apa. Enggak apa-apa. Cok khawatir, cok bingung. Ngono, Pak. Biasanya kan ngono kan, Pak. Iki bojoku iki meteng kemudian nyungsang. Ya apa? Sikile kejiret usus. Kok iso lho. Ya wallahu a'lam wis. Ojo tambah bingung. Lah yo opo, Dik? Aduh, yo opo, Dik? Oh ya, tambah geblak bojomu. Aja. Allah yang ngasih. Selesai. Tidak ada masalah. Selesai. Sabar. Allah yang ngasih. Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir. Itu. Ya tapi gondang dokter. Ojo ngomong itu. Tapi kembali sama Allah. Itulah. Ke dokter pun, minum obat pun, apapun, tujuannya apa? Ini ikhtiar, bukan ini yang menyembuhkan. Allah. Tapi Allah menjadikan tempat-tempat untuk mendapatkan segala pelepas dari kesulitan melalui ini. Itu. Paham nak? Ojo dalil santri kemudian wis tak apa-apa aku taklim ya wis lek kadung lek Allah nakdir pinter ya pinter, lek bongol ya bongol. Kene. Kau niki salah dalil nih, salah dalil. Nggak boleh ya. Allah yang berikan tapi ya usaha karena kita diminta untuk usaha. Ya. Ada satu cerita. Habib Soleh Tanggul itu salah satu putri beliau itu pernah ketika itu kena sakit akut sudah. Apa itu? Tipes akut. Sehingga dokter nyarankan untuk opname di Jember. Gitulah. Beliau nuruti. Lah orang kan bingung kan. Lah ada orang sakit ini dikasih air sembuh, didoakan sembuh. Lah ini putrinya kok dibawa ke Jember, harusnya kan dikasih air atau dipandang gini, wali min auliyaillah. Lihat ini hikmahnya. Katanya misalnya, ya bawa digawa nang Jember. Diobati. Jalani ikhtiar dulu. Ini ya hebatnya, wali min auliyaillah. Ndak langsung main surap-surapan ngono rek. Iki hawane panas. Waduh, banyu. Zam-zam. Waduh. Isa tahu. Ya kan. Duduk ngono, duduk atraksi. Dibawa. Subhanallah. Wallahu a'lam sampai beberapa waktu itu kok belum pulang-pulang. Baru beliau menunjukkan apa itu? Ada katanya ngomong si putri beliau ngomong, Abah anak kepingin rujak loh, rujak orang sakit tipes. Oh iya beli rujak. Itu kok rujak ditulang sama Soleh Tanggul. Nah ini baru nampak karomai. Sing ndak percaya sing ndak percaya itu Ahlussunnah, Pak. Kita meyakini bahwasanya ada karomah dari wali. Yakin, jangan mau dikaburkan ente. Ada karomah itu. Diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dokter ketok ini sakit sebelum dikai rujak. Bingung, Pak. Ya Allah. Bahasa kita, aduh ya apa ini sakit bisa ndak karu-karuan. Ayo sembuh ditulang. Subhanallah, mari makan rujak waras. Muli. Lah, pertanyaan kita orang, lah kok ndak mulai ditanggul aja di kono. Karena apa? Beliau ndak mau seperti itu supaya apa? Nunjukkan sama kita, pelajaran sama kita. Pelajaran kepada kita bahwasanya apa? Orang hidup di dunia itu dilihat usahanya dulu. Ojo main keramat-keramatan, Rek. Tapi kadang-kadang diberikan sama Allah. Tapi itu bukan tujuan. Makanya kita enggak nutup, Pak, enggak nutup mata. Ana yakin, seyakin-yakinnya. Meskipun ini cerita turun-temurun. Ada kan cerita kan? Apa ceritanya? Ini. Habib, antum tahu enggak kenapa kok di Mekah itu banyak orang Maduranya?
Pernah dengar cerita ini kan? Kok nak kenal berarti itu Madura kon iki. Wah, kok nih. Anda bilang enggak tahu. Itu ceritanya gini Habib. Dulu Kiai Khalil Bangkalan pernah bawa beberapa orang ketika di Bangkalan itu disuruh naik perahu, disuruh menjamkan mata. Karena mereka ingin ke Mekah, suruh menjaga mata. Jangan buka mata. Kalau aku bilang buka, buka. Merem gini. Beberapa saat buka, tutup Mekah. Yakin, yakin. Percaya, nemen percayoi. Nemen. Ana bukan pengingkar dari karomah aulia. Hati-hati. Hati-hati loh. Sekarang banyak yang nyepelekan masalah ini. Hati-hati. Mulai kebongkar dikit, hati-hati, semoga diselamatkan Allah. Maka yakinkan bahwasanya cerita ini meskipun kita dapatnya turun temurun, anak dapatnya dari fulan dari fulan, tetap kita yakin. Karena apa? Karena karomahnya wali itu ada. Tapi ndak iso Pak digawe guyonan. Ya apa? Coba aku duwe ilmu koyo ngono ra enak ya dadi ngurusi paspor barang. Moro-moro merem tutut di Mekah. Nah, iku wong sampel. Kalau ini wali min auliyaillah, Atar percaya kan? Enggak kok pandangannya kayak sinis gitu. Jangan lah. Jangan percaya kan? Enggak yakin percaya kan? Ya sing kenal loh kan. Sing kenal. Enggak boleh ndelok orang itu. Kayak modelnya iki hurufat. Ojo tar, enggak boleh. Iya. Nah, kenapa kalau tanya, iku kok ndak nang angen ya? Lek nangkon ya buyar li. Lek nangkon ya buyar. Ayo, kon kepengin sama kakan, ayo wis ojo larang ndak bayar. 1 juta tok nyampe. Nanti ngono, dadi bisnis. Tapi mereka ndak. Tadi. Ana nyari apa itu tentang sirahnya Kiai Khalil Bangkalan, Pak. Di antaranya. Beliau itu takdimnya sama gurunya itu nemen, Pak. Takdim sama gurunya itu nemen sekali, nemen. Sampai diceritakan suatu saat beliau itu naik dokar. Zaman itu kan Pak dokar, Pak. Jarane ku api. Jarane api besar, tinggi, bagus gitu. Beliau itu nyeletuk tanya sama si kusir ini. Hei, kusir katanya, iya. Ini kuda dari mana kok bagus? Jawaban si kusir, oh ini yai, ini kuda dari Bima. Dari Bima. Kaget beliau. Berhenti. Disuruh berhenti. Loh, apa disuruh berhenti? Kaget. Turun beliau. Anda tidak mau naik dokar ini tidak mau. Loh kenapa yai? Ada apa? Anda tahu tidak? Itu Bima, daerah di Bima itu ada salah satu guruku yang dari Bima yang pernah ngajari aku di Mekah dulu. Salah satu guruku dari Bima. Maka aku tidak pantas kalau aku menaiki kuda dari tempat guruku tinggal. Wali Pak. Ngerti kan nih? Hah? Itu diantaranya. Lain-lainnya ojo Pak. Banyak cerita nih, tak kayak ceramahku menir, ojo wis eman-eman. Itu ya, muncul karomah. Ya, semoga diberikan kekuatan hati Pak ya. Dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari hal-hal yang akan meragukan kita kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ya. Semoga dijaga kebaikan, ketaatan dan persaudaraan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.